ternyata di dalam seni pertunjukan juga nggak semuanya itu harus di atas panggung. Itu saya bikin namanya event Selili Jazz Festival. Saya ini berangkat dari main musik yang nggak direstuin orang tua. Ke Kaltim yuk, ada Samarinda Festival gitu. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di Too Much, studio penuh manfaat. Nah, buat teman-teman yang baru aja gabung dan baru nonton video kita, jangan lupa untuk subscribe karena tentunya ada banyak banget video yang bakal menghibur dan pastinya juga menginspirasi teman-teman semua. Hari ini aku sudah bersama dengan bintang tamu yang spesial lainnya. Siapakah dia? Hari ini kita ada di sebuah ruangan apa nih? Kantor? Bisa disebut kantor atau base camp? Gimana nih? Kantor base camp bisa. Dari Widi Official. Ya teman-teman, tepuk tangan dulu boleh lah ya. Nah, kita mau kenalan dulu nih sama bintang tamu kita hari ini. Boleh kenalan dulu, Mas? Iya, perkenalkan nama saya Wijaya Pambudi, biasa dipanggil Jaya. Mas Jaya. Mas Jaya biasa dipanggil. Selaku apa nih Mas Jaya di Widi Official ini? Selaku saya foundernya, saya yang mendirikan Widi Official ini dari 2017. Alhamdulillah sekarang udah berbentuk PT, nama PT-nya Widi Kreasi Asia. Wow, keren banget, dari 2017, sekarang 2023 udah jadi PT. Iya, betul. Itu perjalanannya pasti nggak sebentar ya, dan pasti berlika-liku. Betul. Boleh nggak diceritain nih buat teman-teman di rumah, kenapa sih mau bikin Widi Official ini awalnya? Awalnya karena sebenarnya sih karena memang saya backgroundnya musisi, suka main musik gitu ya. Terus punya kesempatan dapat beasiswa waktu itu namanya Kaltim Cemerlang, zamannya Pak Awang. Saya dapat beasiswa untuk kuliah di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Sampai di sana saya dibeasiswain. Nah, singkat cerita, uang beasiswanya itu selalu saya sisihkan untuk beli sesuatu yang menurut saya ini kayaknya bisa dipakai nih setelah kuliah. Akhirnya dari sisihan uang beasiswa itu saya bisa beli piano, terus beli sebuah device komputer iMac namanya. Terus ada sound card, ada mic condenser. Tujuannya sih dulu pengennya bikin home recording. Nah, akhirnya sudah selesai kuliahnya, dapatlah equipment itu, saya bawa semua ke Samarinda, bukalah studio. Jadi dulu sebenarnya Widi ini bentuknya adalah studio musik. Studio musik, rental musik sama studio recording. Di sini juga? Dulu di Jalan Ayani kalau nggak salah namanya, yang ada K24-nya itu. Oh, jadi udah sempat pindah-pindah juga ya tempatnya? Udah sempat pindah-pindah. Nah, di sana kita pertama kali buka berbentuk studio rental band gitu. Itu bareng siapa tuh? Sendirian. Oh, Mas Jaya sendiri waktu itu? Sendirian, wow. Dengan alat seadanya. Dulu sempat lah punya alat musik full gitu. Dibeliin orang tua zaman sekolah dulu alat seadanya, itu saya permak lagi, saya tambah dengan alat yang ada. Akhirnya bikinlah studio band lah, studio musik lah waktu itu. Tapi itu masih sendiri ya? Masih sendiri, masih ya mahasiswa baru lulus ya, cari-cari kegiatan, bikin studio. Oh, jadi itu pun terbitnya dari sisihan uang-uang itu? Iya, sebenarnya dari situ. Tapi jajan nggak di sana? Jajan apa ya? nih? Nggak, maksudnya kan biasanya tuh kalau misalnya nabung tuh yang kayak udahlah ngirit-ngirit gitu, nggak mau makan enak gitu. Karena mungkin terbantu dengan kotanya kali ya, Jogja tuh sangat murah banget. Oh gitu? Iya, saya tuh zaman dulu kuliah itu masih punya warung langganan yang sekali makan tuh 4.000 sampai 5.000. Oh, jadi masih tercukupi lah ya? Sangat, saya makan 3 kali sehari malah. Oh gitu? Cuman kalau untuk kayak
poya-poyanya atau hiburan malamnya gitu, misalnya nongkrong terus upgrade handphone, sepatu itu gimana tuh? saya lumayan ngerem di situ tuh karena ya itu tadi saya pengen punya barang yang kayaknya bisa dipakai jangka panjang. Sampai sekarang alhamdulillah alatnya bermanfaat lah. Masih ada? Masih ada. Masih awet ya? Masih awet. Oh, nah terus untuk dari awalnya band ini bisa jadi IO ini gimana? Nah, memang di dalam saya kuliah dulu di dalam selama saya kuliah 4 tahun itu ada mata kuliah namanya manajemen pertunjukan. Nah, di dalam manajemen pertunjukan itu ternyata bicara tentang pengetahuan gimana caranya nge-manajemenin sebuah event lah atau sebuah pertunjukan. Jadi kalau di kampus saya itu dulu ada jurusan pengkajian dan penciptaan. Tugas akhirnya tuh kalau penciptaan itu bikin karya, bikin sebuah komposisi karya gitu di show kan. Kalau yang pengkajian itu lebih membuat skripsi, terus penelitian dan segala macam. Saya di jurusan etnomusikologi by the way. Oh gitu. Sekarang udah ada di Samarinda, di Unmul udah ada di FIB ya, FIB ya, kalau nggak salah ya. Nah, di dalam manajemen pertunjukan itu waktu itu saya menawarkan diri untuk menjadi pimpro karena waktu itu nggak ada yang mau. Pimpro ini tanggung jawabnya besar, konsernya itu 3 hari, kalau digabungin sama GR dan segala macam itu 1 minggu full. Pimpro ini apa? Pimpinan produksi lah, kayak apa ya, leader di lapangannya lah untuk berlangsungnya acara ini. Di selama seminggu saya bolak-balik kampus terus tuh, bangun subuh pulang subuh kayak gitu-gitulah. Tidurnya sedikit banget, tapi saya nikmatin, udah mulai dapat feel-nya. Oh ternyata di balik pertunjukan yang megah gitu ya, ada orang di balik layar tuh yang menurut saya apa ya, penting gitu, penting banget. Ada show director, ada stage manager, crew in crew out, itu semua tuh sangat dipikirkan. Nah mulai dari situlah akhirnya mulai ngefeel nih, oh seru juga ya jadi orang yang di balik layar gitu. Jadi ternyata di dalam seni pertunjukan juga nggak semuanya itu harus di atas panggung, tapi harus ada orang lighting, ada kameramen, ada banyak hal lah ternyata elemen-elemen di dalam seni pertunjukan. Akhirnya pas balik ke sini mulailah menggemarinya, bikin gigs kecil-kecilan sama komunitas, sama teman-teman di studio. Kita bikin jamming yuk setiap malam apa gitu. Waktu itu kalau nggak salah setiap Senin malam gitu di Samarin, di depan studio, ngeluarin alat, udah ngeband aja main. Oh gitu. Dari sekecil-kecil itu sih dulu tuh mulainya. Terus rame waktu itu? Rame karena emang kebetulan studio Widi itu di sebelahan sama warung Gami. Nama Gaminya dulu Restu Ibu, terus ada sebelahnya lagi ada kafe namanya Akar Rumput Coffee, udah nggak ada sekarang tuh. Nah, di situ tuh. Kayaknya. Oh, di situ dulu. Di situ dulu. Jadi itu kayaknya kayak apa ya? Kawasan itu tuh dulu rame-ramenya banget tuh di tahun itu. 2017 itu. Itu tiap hari, tiap malam. Tiap Senin malam. Jadi Senin seminggu malam. sekali doang kita bikin. Terus di situ dapat apa tuh? Dapat kepuasan batin aja sih sebenarnya. Karena dan kita banyak dikenal lah gitu ya. karena saya juga banyak kenal dan tergabung dengan beberapa teman-teman musisi kan, sesama musisi. Jadi ya udah ngumpul semua tuh. Ya waktu itu sampai mungkin hampir sebagian besar teman-teman dalam tanda kutip musik indinya Samarinda lah dulu. Ya nongkrongnya di sana, ngobrol sampai pagi, diskusi. Ya zaman-zaman itu ya kita jadi base camp teman-teman musisi ya. Jadi base camp waktu itu di situ. Gitu sih. Oh. Terus akhirnya udah banyak nih yang kenal Widi. Dulu namanya Widi juga? Dulu namanya Widi. Jadi Widi itu dulu namanya. Jadi saya ini mau bikin studio nih, balik dari Jogja. Bikin studio apa ya namanya ya? Terus sebenarnya yang ngasih nama Widi itu ada teman saya namanya Irin Sugiarto, penyanyi. Beliau itu penyanyi dari Balikpapan tapi berkarirnya di Samarinda, sekarang di Jakarta. Kenapa Widi? Singkatnya, jadi dia nyeletuk nih, kenapa nggak Widi aja Jay nama studiomu? Apaan Rin Widi? Wijaya Pambudi. Nama aku sendiri ternyata. Ternyata Widi itu Wijaya Pambudi. Iya, itu jadi jokes anak-anak kantor sih sekarang. Oh, dipanggil Widi gitu nggak? Kak, banyak sebenarnya akhirnya manggil Mas Widi. Ya udahlah saya iya gimana gitu. Walah, iya. Itu jadi memang asal muasalnya nama Widi itu dari
temen deket banget namanya Irian Sugiarto. Mudahan Irin dengar lah ini, karena udah lama banget nggak ketemu dia di gitu. Jakarta sekarang. Tuh. Tapi keren banget sih, dari nama bisa ngebawa rezeki ya. Iya, amin, mudah-mudahan lah ya. Iya. Nah terus itu balik ke sini tahun berapa itu? Berarti udah mulai aktif nge-gigs gitu? 2017 kan saya baru balik dari Jogja, buka studio langsung, nggak ada kegiatan apa-apa. Sisanya sambil berjalan studio saya aktif reguleran di cafe to cafe, hotel to hotel tuh sempat tuh. Sampai akhirnya saya ngimbangin dengan apa ya, alter egonya pengen bikin gigs kecil-kecilan tadi itu udah. Akhirnya gongnya waktu itu saya bikin namanya event Selili Jazz Festival. Jadi Selili itu tahun 2019. Sebenarnya dari 2017 sudah mau diselenggarakan. Cuman karena ini medannya di atas bukit, bukan gunung ya. Bukit Selili paling atasnya di Bukit gitu. Selilinya Di Bukit Selili yang sekarang kalau di sosmed tuh rame yang ilalang terus iya kelihatan benar. sungai. Itu harus nanjak lepas sendal gitu kan ya. Benar, harus nanjak banget ke sana. Nah, karena basicnya saya emang lahir di Selili. Oh gitu. Saya warga Selili. Orang tua di Selili. Selili Pride. Selili Pride. Selili juga kah? Bukan. Saya seberang sih. Jangan tetangga. Jadi bikin jadi di situ. waktu itu berpikirnya cuman kayak ini udah dikuliahin sama daerah. Saya tinggal di Selili, apa ya ilmu saya yang bermanfaat gitu untuk daerah saya gitu. Karena saya di bidang sini, ya udah deh bikin sebuah event. Kenapa namanya jadinya Selili Jazz Festival? Karena saya juga tergabung di komunitas jazz di Samarinda, namanya Mahakam Jazz Reaper. Nah, akhirnya berpikirnya adalah gimana caranya dari musik jazz atau dari festival ini kita bisa ngenalin Kampung Selili dari sisi positifnya. Karena Kampung Selili ini konon katanya adalah kampung pertama di Samarinda. Oh gitu. Belum tahu juga sih kebenarannya. Saya juga baru tahu nih kalau misalnya ya, benar nih. Hah? Terus yang kedua, Selili ini selalu dikenal sebagai kawasan kumuh, terus pengedar obat-obatan, premanisme dan segala macam. Bahkan teman saya aja kalau pulang dari rumah saya jam 12 malam gitu pernah tuh yang diteriakin, dari mana kamu? Kayak mau dipalak gitulah. Sehoror itu, makanya kadang aku mau lewat Selili, nggak berani, aku langsung ngedama aja gitu misalnya. Jadi kawasan yang dihindari Ya, gitu ya? padahal di Selili sendiri tuh punya potensi itu gitu. Saya nggak tahu sih ada tugu di depan simpangan Selili tuh maknanya apa. Terus Selili punya potensi wisata alam di atas bukit itu. Betul. Kedua ada tempat pelelangan ikan. Ketiga ada kampung tahu. Wow. Pabrik tahu itu terbesar produksinya di Samarinda. Nah, maksud saya potensi-potensi ini kan mungkin nggak ya ini bisa diangkat atau dikenalkan lewat sebuah festival. Kira kita bikin namanya Selili Jazz Festival. Waktu itu kita buka tiketnya hanya 50.000, terbatas hanya 500 apa 600 tiket waktu itu saya ingatnya. Dan sold out alhamdulillahnya. Dan yang jualan di sana kita nggak terima brand dari luar, tapi ya acil-acil, pale-pale di situ kita berdayakan. Di sekitar situ. Ada tahu gunting, mihun, kerupuk mihun, gitu-gitu. Oh iya seru. Karena kan waktu itu mikirnya tahu bulat digoreng dadakannya bisa boom senasional. Kenapa betul. tahu gunting nggak bisa gitu saya bilang. Di Jogja waktu itu kangen banget makan tahu gunting, nggak ada di sana. Nggak ada tahu gunting. Makanya akhirnya lewat festival yang menurut kami small aja nih, kecil aja, tapi bisa mengenalkan Selili dari sisi lainnya lah. Dampaknya bisa sebesar itu ya? Iya, harapannya karena sampai hari ini kan 2019 itu jadi agenda tahunan sebenarnya. Nah, tapi 2020 kita udah mau mulai lagi, ditutup karena pandemi. Nah, akhirnya ya sudahlah, sampai hari ini kita lagi memformulasikan lagi nih gimana caranya kita Selili Jazz Festival ini ada lagi terselenggara di sana. Karena udah masuk kalender eventnya provinsi. Oh gitu. Iya, alhamdulillahnya sih seperti itu. Wow, keren banget. Iya. Nah, itu sih awalnya sih. Itu pertama kali. Pertama kali yang benar-benar bikin selenggaran event sendiri, dibantu sama teman-teman komunitas juga. Bikin di atas gunung pula. Jadi disitulah akhirnya baru tahu sewa sound system, bikin panggung, bikin sistem tiketing kayak gitu-gitu.
Dan venue-nya juga challenging gitu ya. Challenging banget. Jadi venue itu total bukitnya kan 500, kurang lebih 500 meter tingginya. Sekitar 300 meter itu bisa naik motor. Jadi saya berdayain ojek lokal. Jadi orang yang beli tiket tuh udah gratis naik ojek lokal. Saya subsidiin lagi ke ojek-ojek konvensional di Selili. Oh iya. Jadi iya, dijemputlah dijokin sampai ke atas gunung biar lumayan lah nyingkat nafas gitu. Iya benar. Karena 200 meter ke atas tuh hiking banget, jalan kaki. Oh tapi baru tahu ternyata bisa naik motor ya. Bisa lewat gang-gang gitu. Itu turunnya sih yang serem kayaknya. Turunnya serem, makanya warga lokal, ada Iya. kopi. Oh, aduh makasih banyak ya Kak. Wow. Makasih banyak Kak Kita Ica. disuguhin kopi. Makasih Kak Ica. Nih Mas Jaya nggak puasa kan ya? Kebetulan Boleh minum enggak. kopi. Oh, ya. Kan malam ya kita syuting ini. Oke, udah buka ya. Udah buka ini. Iya, sekalian sahur lah ya. Nah ya udah, ini lanjut lagi nih Iya. sebelum menyantap kopinya. Iya. Karena masih penasaran nih, ternyata untuk Medan yang se-challenging itu bisa gitu ya, bikin event yang 500 orang hadir Iya. di sana. Dan waktu itu sold out dan selalu berdatangan terus masanya. Jadi kita tetap jualan tanpa tiket gelang. Oh, Waktu itu gitu? kita udah berlakuin tuh kayak gelang yang sekarang konser ini. Waktu itu kita udah pakai gelang begitu karena udah habis. Gimana nih Bang? Ya udah jual aja karena antusiasnya ternyata besar gitu dan kita di atas masih mumpuni untuk masuk, ya udah. Itu konsepnya camping di atas. Oh, Jadi dari jam 3 sore acaranya sampai jam 11 siang besok. Jam 2 malam sampai jam 3 malam itu ada konten namanya stand up comedy, kolaborasi sama komunitas stand up Indo sama Rinda ya namanya ya. seru banget ya Seru ampun. banget sebenarnya. Challengingnya adalah ada perhitungan saya yang lepas. Apa itu? Jadi saya loading logistik semua perlengkapan event itu H-1. Panggung, sound system, lighting, Terus genset. dampaknya apa? Ternyata H-1 itu dari jam 7 pagi kami loading barang sampai jam 12 malam itu baru setengah gunung. Setengah gitu? bukit semua barangnya karena memang seberat itu barangnya. Jadi Ya akhirnya ya sempat stres, aduh kayak apa ini besok udah acara saya bilang. Akhirnya saya putuskan ada beberapa item yang nggak usah dipakai, kita naikin yang basic-basicnya lah, yang paling tidak nih acara udah bisa mulai. tapi bisa running. Running dan maksimal tetap. Wow. Nah, cuman ada kendala yang tidak bisa kita tahan di jam 2 malam itu, harusnya segmennya stand up comedy itu kita harus menyingkir karena hujan badai. Itu dari yang mau saya tanya, itu kan outdoor ya soalnya Iya ya. bener sekali. Oh, jadi sempat hujan juga. Hujan badai dari jam 2 malam sampai jam 10 pagi. Lama banget ya. Lama banget. Saya megangin epoha itu sampai jam 5 subuh karena mau terbang epohanya. Tenda operator itu. Sementara alat di bawah ini kan digital semua tuh mahal-mahal. Jadi gimana itu, teduhan aja gitu Teduhan sampai sama beberapa berjam-jam. kru dari jam 2 sampai azan subuh, seingat saya baru agak mendingan, anginnya turun, hujannya masih lebat, saya turun. Tapi running lagi tuh abis hujan. Nggak bisa running. Nggak bisa udah. running lagi. Jadi kan ada 20 tenda yang sudah terisi, mereka nginap di sana, udah beli tenda. Akhirnya ngungsi ke rumah warga. Ya ampun, tapi keren banget sih, jadi ada cerita ya ini ya. Ya buat yang beli kemarin Selili Jazz tiketnya, kita nggak bisa menahan lagi tuh air turun gitu karena Ya, ya bukan udahlah, kuasa kita bukan lah ya. kuasa kita. Iya. Tapi menariknya ada beberapa peserta yang ngomong ke beberapa tim lah, kalau malah nggak kecewa, lebih kepada ya namanya ini alam, kita udah siap. Iya, Justru ini betul. jadi experience baru buat mereka gitu. Kalau ke event, ternyata hujan dan warga sekitar tuh alhamdulillah sebaik itu gitu. Warga-warga Selili itu udah tidur di rumah saya aja nggak apa-apa, saya siapin bantal ini itu, mandi aja gitu-gitu. Jadi Wow, ya keren banget. saya berharap banget sih Selili Jazz itu bisa terlaksana lagi gitu. Iya, ya harapannya ya mudahan bisa segera gitu ya. Iya, benar. Karena udah jadi agenda tahunan ya kemarin Benar, juga ya. udah jadi agenda tahunan. Nah, terus selain event itu kemarin, ada event apa lagi sampai tahun ini nih? Apa akhirnya jadi semakin banyak, semakin rame? Iya, kalau sampai tahun ini
kayaknya cukup banyak kali ya kalau untuk disebutkan gitu. Sibuk kayaknya ya. Iya, alhamdulillahnya setelah kita berbentuk PT dari tahun lalu, kita dipercaya megang ini setelah pandemi kan, tahun lalu tuh kita dipercaya megang ulang tahun Kota Samarinda. Oh. Dari Kabag Humasnya waktu itu ada namanya Bu Itvi, mempercayakan saya untuk Pak Andi Harun nih mau bikin sebuah selenggaran ulang tahun kota yang konsepnya beda, punya konsep nggak bisa bantu nggak, oke kita bantu konsepin, kita bikinin 3D-nya, kita bikinin kontennya apa aja, kami paparan ke Pak Wali Kota dan waktu itu di approve, alhamdulillah. Nah kita bikin namanya acaranya Samarinda Festival. Kalau pengennya harapannya Itu acaranya sempat jadi booming tahunan. juga kemarin kan ya. Alhamdulillahnya booming sampai sekarang tuh kayaknya followersnya udah gede banget sih juga Iya, di saya sosmed termasuk saya salah lihat. satu followernya. Oh iya. Iya. Ya itu 2022 sih gongnya di situ. Waktu itu sebelum itu saya masih lumayan Widi ini jadi sambilan sebenarnya tadinya. Karena ya saya juga butuh hidup nih. Butuh oke. menghidupi diri saya nih. Jadi saya beberapa kali kerja di corporate gitu. Terakhir saya kerja di mall, di mall baru kita namanya City Centrum. Oh, sempat di City Sempat di Centrum situ juga. saya kerja di situ. Jadi marketing communication. Terus akhirnya kontraknya habis gak saya lanjutin. Karena saya mau ngambil ranah gambling yang ini tadi Widi. Kayaknya Widi harus dibesarin deh, saya bilang nih. Gak pernah nih kayaknya totally saya menghabiskan waktu berhari-hari gitu untuk besarin Widi. All into it gitu lah Ya, pokoknya ya. akhirnya dapat gayung bersambutnya ulang tahun kota itu tadi. Tapi waktu kemarin sambil kerja itu berarti kan double job gitu ya. Iya, iya. Itu bisa nggak bagi waktunya atau jadi sulit? Bisa, tapi ya itu saya adalah orang yang pulang subuh terus akhirnya. Karena kita kan kerja jam 9 sampai jam 5 lah normal gitu. Habis itu langsung dengan pakaian kantor ini bersepatu pantopel. Kita ke Widi ketemu dengan anak-anak ya tim Widi lah dulu kayak komunitasan gitu aja kan karena belum berbentuk perusahaan. Jalan akhirnya pulang subuh terus. Akhirnya saya putuskan nggak lanjut kontrak. Saya besarkan Widi gitu harapannya. Akhirnya dapat kesempatan megang ulang tahun kota di 2022. Habis itu dapat lagi turning point-nya waktu itu saya pitching untuk megang konsernya Dewa 19 ulang tahun ke 30 tahun. Jadi mereka tur 30 kota. Nah, saya pitching nih ke timnya Dewa waktu itu Samarinda saya pengennya kita deh yang pegang boleh nggak gitu dengan presentasi kita lah kita bisa A B C D gitu. Iya. Akhirnya di approve juga sama tim Dewa 19. Oke, meeting dan segala macam. Akhirnya kita setelah Samarinda Festival di bulan Maret, di bulan Juninya itu kita nyelenggarakan konser Dewa 19 ulang tahun yang ke-30 tahun. Itu sih jadi yang benar-benar Pecah juga ya. oke nih saya bilang mudah-mudahan ini kalau emang kita seriusin kayaknya bisa jadi nih. Akhirnya ya Dewa 19 itu benar-benar jadi apa ya? Ya turning point kami lah di Widi gitu. Ya tentunya di dalamnya ada Mbak Ayu, ada Mas AA waktu itu yang dari tim Jakarta yang terima kasih banyak lah artinya udah mempercayakan ke Widi dan alhamdulillah acaranya lancar waktu itu. Tiket kita juga sold out gitu. Jadi sebuah kebanggaan lah buat tim Widi dan semua volunteer bahkan yang terlibat di situ tuh mudah-mudahan bisa jadi experience lah di cerita hidupnya. Iya keren banget sih itu pasti bisa involve dalam event yang sebesar itu gitu Iya, ya. iya. Nah, terus teman-teman ini ada berapa orang sih sebetulnya untuk Kalau setiap event yang pasti ada gitu? Kalau yang pasti ada tuh pasti tim inti. Kita tim inti itu ada 6 sampai 8 orang. Saya lupa sih kenapa saya bilang 6 sampai 8 orang. Karena nggak pernah ngitung, tapi itu sekitaran itu orang yang memang incas di Widi secara internal. Tiap hari ketemu mikirin preparing sebuah selenggaran event gitu ya. Tapi kalau eventnya udah running, biasanya itu yang terlibat hampir 30 sampai 50 orang karena kita open crew lah. Open volunteer. Misalnya kayak kemarin kita baru event di Bontang. Gak mungkin kita bawa orang banyak kan dari Samarinda. Jadi kita open volunteer.
teman-teman anak-anak muda Teman-teman Bontang Bontang berarti ya. bisa join ke kami untuk jadi apa ya namanya freelance lah di event kita gitu. Itu sih biasanya kita. Itu ada kriteria khusus nggak sih untuk gabung sama Widi ini kalau misalnya mau bikin event? Kriteria yang paling utama adalah nggak banyak drama sih. Oh gitu. Karena kan biasanya tuh ada nggak sih teman-teman yang kayak pengen ikut join Widi gitu. Karena kan biasanya ada ngundang talent-talent yang artis-artis juga nih. Yang kayak pengen datang gitu, lumayan nonton gratis gitu. Ada nggak sih? Nah ada banyak banget kalau yang kayak gitu. Jadi sebenarnya itu kriteria yang utama juga. Saya selalu bilang ke volunteer kalau kamu mau join di sini tujuannya adalah untuk wah aku keren nih pakai ID card panitia, bisa nonton artis paling depan, terus bisa update foto yang kalian gak bisa nih. Iya. Kayak gitu-gitu. Biasanya kan buat konten gitu ya. Iya, kalau masih ada mindset gitu kayaknya kalian pulang aja deh saya bilang. Oh, sempat di sounding juga itu? Pasti itu selalu di sounding. Karena kita pasti nggak akan bisa nikmatin acaranya gitu. Ada yang pulang? Ada ya kemarin di Bontang ya Mbak. Di Bontang ada yang kemarin ada. Waktu itu bahkan yang ngomong dari tim, bukan saya bahkan yang ngomong, tapi tersinggung mungkin. Padahal ditegur. Padahal kalau di event menurut saya sih macam-macam ya tensinya. Jadi kalau agak baperan ya agak susah juga ya. Iya, tapi betul, pada ada prinsipnya sih kami baik hati semua sebenarnya. Cuman kan ini untuk keberlangsungan event gitu ya. Iya. Job deskmu apa? Misal kamu jaga tiketing. Tapi kamu main IG-an aja, nggak Iya, tahu. jadi nggak kondusif gitu Terus ya. bayarannya sama gitu sama yang lain, jadi kayaknya kurang fair deh gitu. Apalagi ini pasti tim kan, harus solid gitu Iya, ya. harusnya Iya, solid. iya benar-benar. Saya aja Dewa 19 itu Mbak, konser Dewa 19 itu 3 jam berlangsung. Di tengah-tengahnya tuh ada break 15 menit untuk makan, minum. Itu saya cuma nonton 10 menit di dalam. Oh iya. Beneran. Saya cuma nonton sayanya loh, padahal banyak tim itu yang bekerja memaksimalkan divisinya masing-masing gitu. Saya itu cuma 10 menit masuk, itu pun sambil ngobrol sama salah satu rekan lah, sambil nengari Dewa. Abis itu udah keluar, udah saya rokokan sampai selesai. Ngurusin yang lain, ketemu sama banyak, ada orang media juga ketemu. Jadi emang nggak bisa nikmatin secara ini event nih. Iya, Datang wangi duduk, kayak jangan jadi panitia. Kalau kayak gitu. Nggak bisa ya kalau Beli tiket niat aja. awalnya gitu ya. Iya, itu sih benar. yang mungkin harus diluruskan lah kalau emang punya ekspektasi join di event gitu. Nah, ini kan berarti dari awal tujuannya emang ada cita-cita untuk buka usaha gitu ya. Kalau Mas Jaya ini, karena dari awal dapat beasiswa itu udah mulai nyisihin uang gitu biar bisa apa ya, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat gitu. Nggak cuma untuk diri sendiri tapi juga buat teman-teman sekitar gitu. Dan sekarang akhirnya jadi Widi event organizer yang ya bisa dibilang usahanya maju untuk sekarang alhamdulillahnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan panjang gitu jalannya. Boleh nggak di sharing nih buat teman-teman di rumah nih yang pengen juga buka usaha gitu, kenapa sih harus buka usaha gitu dan apa sih tipsnya gitu Mas Jaya? Iya, sebenarnya saya agak gimana ya kalau jawab pertanyaan gini, karena emang sebenarnya nggak ada tips yang ampuh gitu menurut saya ya untuk dikopi dan dilakukan di kehidupan banyak orang gitu, karena semuanya pasti akan punya tips masing-masing. Saya ini berangkat dari main musik yang nggak direstuin orang tua. Sempat nggak direstuin? Nggak direstuin. Saya dulu kuliah di Unmul jurusan hukum. Oh gitu. Iya tuh temennya mbaknya kan. Ada temennya juga. Temenan lah waktu itu di Unmul. Saya 1 tahun kuliah jurusan hukum. Karena orang tua yang nyuruh. Sampai akhirnya ya saya cuman gemar aja, senang aja gitu main musik. Mayor saya drum gitu. Saya suka main musik, terus saya berusaha ngeyakinin orang tua aja kalau yang saya lakukan ini adalah positif dan berdampak positif juga harapannya gitu. Akhirnya dapat restu lah, mulai dapat restu tuh ya waktu kuliah ke Jogja, pure bener-bener kuliah seni pertunjukan musik lah, Institut Seni Indonesia itu kan. Bahkan dulu banyak banget yang bertanya, memang mau jadi apa lulusan seni gitu. Iya, etnomusikologi juga ya kemarin. Pula saya aja nggak ngerti itu dulu jurusan apa sebelum masuk. Akhirnya ya sudah saya tekunin, lulus gitu. Waktu itu alhamdulillahnya saya nggak kumlot, tapi saya lulusan tercepat. Disebutin juga sama rektor. Alhamdulillah. Jadi
di situ mungkin momen saya bisa banggain orang tua lah, karena waktu itu orang tua nangis gitu. Karena saya juga nggak tahu pas disebutin, loh kok saya disebutin? Kan saya nggak kumlot, harusnya kan biasanya yang disebutin kumlot, ternyata teman ngasih tahu nih di buku ada yang disebutin tuh yang kumlot sama yang tercepat. Lulusan gitu. tercepat. Karena saya pikirannya dulu cuman pengen lulus secepat mungkin, semaksimal mungkin. Saya mau lanjut S2, kerja, nikah, punya rumah gitu-gitu aja lah impiannya. Lurus-lurus aja gitu Iya. ya. Itu tujuannya sebenarnya, tapi jalannya nggak seperti itu. Ternyata S2 saya nggak dapat beasiswa, terus ya harus hidup dengan diri sendiri juga. Akhirnya intinya adalah saya survive aja Mbak, dengan kalau bahasa sekarang tuh fashionnya lah. Ya fashion saya dari musik, terus dari musik ternyata cabangnya berkembang banyak tuh. Ada manajemen pertunjukan, ada apa namanya yang jadi orang panggungnya, ya saya juga punya band gitu. Terus saya juga bangun sisi balik layarnya, saya yang nyediain panggungnya, teman-teman yang main kayak gitu. Prinsipnya sih sampai hari ini alhamdulillah saya melakukan apa yang saya sukai aja, dan berusaha untuk bisa jadi orang yang bermanfaat buat sekitar aja. Dalam hal ini ya Widi bisa menjadi PT pun bukan hanya kebanggaan legalitasnya, tapi kebanggaannya adalah bisa melibatkan banyak orang-orang di sekitar nih untuk mencari rezeki juga lah bersama di sini. Iya. Memang sih gambling tetap, emang event tiap hari ada gitu. Emang ya kalau kita kerja kan udah pastilah absensi dan segala macam. Tetap gambling abis gitu. Tapi kalau kita nggak punya keyakinan, kayaknya nggak punya iman juga deh kayak gitu. Kayaknya. Berarti harus yakin gitu ya. Iya, maksudnya. Bukan, jawabannya bukan karena nggak ada event tiap hari terus nggak makan gitu. Kayaknya tipis banget deh keyakinannya kalau kayak begitu. Faktanya hari ini Widi itu, ini mohon maaf aja bukan maksud gimana. Faktanya hari ini kami itu kewalahan ngurusin banyaknya event yang masuk ke kami gitu. Alhamdulillahnya gitu. Ya maksud kami pun ya ikhtiar aja ya, sesuai ajaran yang saya anut lah. Iya. Ya kita ikhtiar aja melakukan hal yang baik, bermanfaat untuk yang orang sekitar kita. Yang kayak gitu datang sendiri kok. Bahasa kami itu berkarya aja dulu sampai orang noleh. Nanti kalau orang udah noleh, iya ya itu ngapain sih Widi itu ya, kayaknya rame banget. Iya. Oh iya bagus, udah deh gue datang deh, mau lihat nih gini. Ya udah, pantasin aja dirimu untuk menerima rezeki yang lebih baik gitu. Wow, keren banget sih. Jadi tanpa perlu berkoar-koar nih, Betul. cukup tunjukin aja Benar. ya, sampai mereka semua notice nih kalau ternyata memang punya potensi gitu ya. Iya. Ya tapi emang bikin penasaran juga sih sebenarnya. Pasti kan IO ini apa ya, ngetrennya di kalangan anak-anak muda nih. Untuk ya orang-orang dewasa, orang-orang tua lah misalnya. Ada nggak sih yang kayak suka nanya, kerja di mana? IO, oh ngapain tuh? Gitu ya, kayak gajinya berapa gitu ya, kayak ada nggak sih yang kayak gitu-gitu? Iya lagi itu relate banget sama saya lagi. Gimana tuh nanggepinnya? Susah sih sampai sekarang jelaskannya kerja di Susah ya? mana. Ya, maksudnya bahkan saya kan baru pindah rumah nih sama istri. Sama perkenalan dengan tetangga-tetangga. Kerja di mana Mas? Kantornya di mana? Saya di IO. Oh, event organizer. Ada yang salah kadang dikira wedding organizer gitu. Oh, itu kerjanya apa? Lebih kepo aja sih. Ya kalau nanya gaji saya juga susah ngejelasinnya gitu. Ya paling gampangnya ya UMR lah gitu aja. Iya, iya sih, karena kan itu nggak mencakup banyak orang gitu ya, nggak nyampe ke orang-orang tua gitu, apalagi mereka juga nggak bisa ikut event-event kita yang hype gitu kan. Kan industri kreatif ini sangat sulit diukur nilainya gitu. Misalnya UMR gitu. UMR-nya dari segi apanya nih? Ya kalau misalnya sekarang industri kreatif kan ada YouTubers, ada ya termasuk ekonomi kreatif itu kan ada 17 subsektor kalau nggak salah gitu. Ada kuliner, ada musik, seni pertunjukan, animasi, bla 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 lah banyak. Nah itu kan ukurannya mereka sendiri yang taruh harganya gitu. Misal sebagai musik gitu, saya punya band, berapa sih panggil bandmu? Itu nggak ada patok aja ya, kita sendiri yang taruh harga kita sepantas kita, selayaknya kita gitu. Mungkin begitu juga di IO. Banyak kadang yang ngechat saya gitu, Mas kita mau kerja sama, kira-kira berapa ya jasanya untuk kerja sama? Saya juga suka bingung berapa nih jasanya ya, pas 1M kali ya, kan nggak mungkin juga. Oh jadi nggak bisa pukul rata gitu ya semuanya? Jadi pasti saya bilangnya kami nggak bisa langsung taruh harga, lebih baik kita meeting detailin apa yang mau dibikin gitu.
Nanti dari situ kita akan ukur kerumitannya seperti apa. Nah dari situlah nanti kita akan pantasnya sekian deh untuk event ini gitu. Gitu sih Mbak. Iya, tapi keren banget sih, ini usaha yang berangkat dari passion gitu ya. Iya, yang disukai lah. Dan ini bisa survive bahkan melewati pandemi kemarin ya. Iya lagi. Iya kan, pandemi itu ya segala-gala tutup Semuanya gitu ya. benar-benar. Event juga pasti sedikit gitu, itu gimana Banget, jadinya? nggak Bahkan Ya. nggak ada kegiatan gitu. Iya itu saya kerja waktu itu Mbak. Oh. Kerja di mall, sebelumnya saya kerja sama Persultanan Samarinda lah. Oh, jadi itu kemarin bekerja itu mengisi yang itu ya, pandemi kemarin yang Iya, sepi benar. event itu. Saya sempat buka kedai kopi kecil-kecilan juga di Oh, samping gitu. rumah waktu pandemi. Mm-mm. Rumah saya diselili sama orang tua, bikin kopi kecil-kecilan di samping rumah. Alhamdulillah dari situ juga saya mencari rezeki lah setiap harinya. Sampai sekarang masih ada. Oh, masih buka juga, masih Masih rame? buka, masih rame sekarang, ada yang pegang, yang ngejalankan kopinya. Oh gitu. Nah ini dari banyaknya nih cita-cita yang mungkin awalnya nggak terbayangkan gitu ya, mau bikin IO nih gitu, terus Iya akhirnya sih, jadi iya. gitu kan. Ada nggak sih mimpi-mimpi dari Mas Jaya yang belum kesampaian nih dan pengen dikejar? Ada nggak? Kalau dari saya sebenarnya ada sih pastinya Mbak. Yang pertama saya tuh sebenarnya masih punya cita-cita untuk melanjutkan akademi saya. Dulu kan mimpinya pengennya S2, S2 tadi ya? manajemen pertunjukan. Oh, Ada jurusan itu di pasca isi. Saya pengen banget dulu ngambil manajemen pertunjukan. Dulu tuh kabar burungnya yang berprestasi akan dibeasiswakan lagi dengan daerah untuk lanjut S2. Tapi saya nggak dapat akses itulah, sampai berjuang kemanapun nggak dapat. Itu mimpi saya. Kedua, saya pengen punya band yang terkenal sih Mbak. oh gitu. Karena saya punya band namanya Red Cherry, tapi sekarang lagi vakum. Nah itu saya kenal sih, cukup terkenal kayaknya untuk orang kudet kayak saya dan tahu. Itu harusnya sih udah cukup terkenal ya. Iya. Dan pasti teman-teman Stumas ini di rumah udah pada tahu sih. Mudah-mudahan sih kalau Samarinda insya Allah tahu sih. Dan itu pengen dibesarin lagi atau bikin band baru atau gimana ini? Karena kondisinya lagi vakum, saya juga nggak berani naruh harapan besar ya. Tapi prinsipnya saya pengen di atas panggung juga lah intinya. Pengen jadi player juga, performance juga di atas panggung. Yang biasanya di belakang layar pengen lah ya tampil juga pengen gitu. tampil juga, menyampaikan karya-karya kita. Ya contohnya sekarang gitu ya, Mas. Iya. Iya. Ini di belakang juga ada banyak teman-teman lain nih yang sekarang ikut support gitu Iya, ya. makanya ini kan katanya mau ditinggal di sini barangnya. Bener nggak ya itu? Mudah-mudahan lah. Pokoknya Mas Adit aja lah. Oke deh kalau gitu. Nah ini terakhir nih Ya. Mas Jaya, harapannya ke depannya terkait IO Widi official dan ya untuk mimpi-mimpi Mas Jaya gimana? Mimpi saya sih Widi ini bisa menjadi sebuah promotor event yang bisa menghasilkan atau membuat produk event yang jadi destinasi akhirnya. Karena kita pengen Samarinda atau Kaltim yang kabarnya akan menjadi IKN selain punya destinasi wisata, punya juga destinasi event yang terpercaya gitu ya. Dengan hari ini banyak event yang cancel dan segala macam, itu mungkin punya masalahnya masing-masing, tapi setidaknya terpercaya dari konsep, dari sajiannya. Kenapa nggak menutup kemungkinan gitu kita di IKN atau di Kaltim punya destinasi event yang menarik untuk mendatangkan massa dari luar. Indonesia udah ada sebenarnya, kayak misalnya di Jakarta ada Widow Fest, kemarin barusan sinkronize sama Sondrenalin, Iya. DWP. Nah pertanyaannya, kita yang mau jadi IKN siap nggak punya Iya. destinasi event yang bikin orang Bali, Jakarta dan sekitarnya ke Kaltim yuk, ada Samarinda Festival gitu misalnya, tiba-tiba Samarinda Festival datangkan Coldplay gitu. Oh wow, Maksudnya, iya harapannya ya, amin. Ya harapannya kan, Iya. amin gitu. Kita punya kok fasilitasnya, kayak di Palaran kita punya stadion yang gede gitu. Ya masalah teknisnya ya udah kita benahin bersama aja gitu. Hotel-hotel juga sudah semakin bertumbuh. Jadi Betul. emang penopang ke depan
di daerah ini kemungkinan adalah ekonomi kreatif gitu ya. Mungkin salah satunya adalah seni pertunjukan di bidang event gitu. Ya harapannya itu sih, di luar itu kami juga pengen punya pengalaman bisa bikin event di luar negeri yang memperkenalkan kebudayaan kita dan segala macam. Kemarin sempat hampir kejadian di New York, US. Apa Waktu itu? itu Pak Andi Harun sempat berapa kali kita meeting pengen membuat promosi kebudayaan di Times Square New York. Jadi kita pengen nampilkan kebudayaan Samarinda lah, promosi kebudayaan lah di gitu. sana. Cuman dipospon dulu lah karena ada mungkin agenda lain di Pemkot, saya kurang paham. Tapi udah rampung. Belum terlaksana. Waktu itu masih wacana-wacana diskusi apa yang mau ditampilkan. Ya kalau kita sih nggak bertopang kemana-mana, tapi kalau kita bisa lakukan sendiri kenapa enggak gitu. Betul. Di luar kita promosiin kota kita atau daerah kita jadi destinasi event, tapi kita juga pengen keluar juga nih, jadi sembari lah Iya. manggil masa ke daerah sini, tapi kita juga memperkenalkan ke khalayak dunia lah, harapannya sih begitu. Makanya kenapa perusahaan saya kasih nama PT Widi Kreasi Asia, karena emang kita pengen sangat mengeksplor dunia inilah sampai Asia bahkan dunia mungkin. Kalau World kemarin kayaknya aduh jangan dulu deh. Tapi pokoknya udah berbasis internasional gitu ya pengennya. Cita-citanya seperti itu harapannya. Iya, semoga harapannya bisa terwujud ya Mas Amin, Jaya. Iya, amin. karena ini menarik banget, nggak cuma memperkenalkan nggak cuma membuka lapangan pekerjaan untuk teman-teman, tapi juga memperkenalkan budaya-budaya dan memperkenalkan kota Samarinda yang nanti kedepannya harapannya bisa juga lah jadi penopang buat IKN inilah ya. Iya, keren banget sih. Dan makasih Mas Jaya Sama-sama, udah Mbak. bergabung, Terima kasih. sharing-sharing sama kita. Kayak gimana ya, biasanya kan orang-orang pada pelit ilmu nih ya, karena yang kayak takut gitu kalau misalnya sharing ntar diambil nih ilmunya, diambil rezekinya gitu. Tapi Mas Jaya dengan dengan sukarela gitu sharing sama kita dan teman-teman Too Much di rumah, dan harapannya semoga rezekinya makin banyak, Amin. makin sukses, Amin. makin maju ya Mas Jaya dan Amin. Widi Official. Amin. Ya, boleh tepuk tangan dulu teman-teman. Nah, itu tadi teman-teman Too Much obrolan kita bersama dengan Mas Jaya, dan kita nggak pernah bohong kan kalau misalnya kita bilang video kita inspiratif nih. Kali ini juga inspiratif dan harapannya semoga bisa memotivasi dan memberi inspirasi buat teman-teman Too Much di rumah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dadah. Oke. Iya, dari tadi nggak minum ya soalnya.